Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Khairunisa dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai sistem urogenital. Baiklah, yang pertama adalah pengertian sistem urogenital. Sistem urogenital berasal dari kata uropoetika, yaitu urinaria dan genitalia. Hal ini memiliki maksud bahwa sistem urogenitalia ini terdiri dari dua sistem, yaitu sistem urinaria dan sistem genitalia, yang di antara keduanya mempunyai keterikatan satu sama lain karena memiliki satu lubang pelepasan yang sama. Sistem urinaria atau sistem ekresi. Perkembangan pada masa janin di sistem ini sama seperti susunan tubuh yang lain, yaitu susunan primer yang berhubungan dengan susunan kemih. Ada 3 perubahan lapisan primer janin, yaitu peran awal ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan-lapisan tersebut berdiferensiasi menjadi sistem urinaria yang berbeda-beda. Lapisan endoderm berkembang menjadi epitel yang melapisi ureter, vesika urinaria, dan uretra. Lapisan ektoderm berkembang menjadi epitel epidermis perineum, susunan saraf somatis, dan susunan saraf visceral. Sedangkan sebagian besar susunan urinaria berasal dari mesoderm, yaitu organ ginjal, ureter, vesika urinaria, dan otot-otot panggul. Adapun organ-organ yang terdapat pada sistem urinaria adalah yang pertama, ginjal. Ginjal memiliki perkembangan yang dimulai dari masing-masing nephrogenic cord, yaitu dexter dan sinister. Nephrogenic cord terdiri dari 3 lapisan, yaitu kranial, pronephros, medial, mesonephros, dan caudal, metanephros. Selanjutnya adalah ureter. Tunas ureter berkembang dengan induksi dari tabung-tabung saraf primitif dan berkembang dari saluran nefros yang berada di dekat kloaka. Kemudian membentuk ductus colligentus dan berkembang menembus metanervos, melebar membentuk pelvis renalis primitif dan terbelah menjadi 2 bagian, yaitu kranikal dan caudal. Vesika urinaria atau kandung kemih dan uretra. Organ vesika urinaria dan uretra berasal dari kloaka yang terbagi menjadi 2 oleh spectrum urorekral. Spectrum urorekral merupakan lapisan mesoderm di antara calanis analis primitif dan sinus urogenital. Sistem genitalia adalah sistem yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sistem genitalia memiliki organ yang berbeda antara yang jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina. Pada jenis kelamin jantan terdapat organ-organ genitalia berupa testis, penis, uretra, vas deferens, dan epididymis. Testis berjumlah sepasang berbentuk lonjong dan memiliki anyaman pembuluh darah dan berada di bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang. Testis berfungsi menghasilkan hormon kelamin jantan disebut androgen dan sel gamet jantan berupa sperma. Penis merupakan organ korpulasi hewan jantan yang terdiri dari sebagian besar jaringan erektil yang membungkus uretra pars extrapelvina. Penis terdiri dari bagian radix, corpus, dan glans penis. Penis berbentuk silindris memanjang dan ditutupi pereputium. Uretra musculina jantan merupakan saluran panjang yang berjalan dari vesika urinaria sampai ke glans penis. Dan ada vas deferens atau ductus deferens berjumlah sepasang, fungsinya menyalurkan sperma ke kopulasi. Vas deferens berasal dari epididymis dan berjalan dari titik terendah testis ke atas. Dan yang terakhir ada epididymis, berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah caudal menuju vas deferens. Selanjutnya adalah organ-organ genitalia yang terdapat pada jenis kelamin betina. Organ yang ada seperti ovarium, ovinduk, uterus, dan vagina. Organ ovarium merupakan organ genitalia utama yang menghasilkan sel telur atau ova yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang menjadi individu baru.
Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Dan ada juga oviduk, adalah organ berpasangan kiri dan kanan. Oviduk dihubungkan dengan ovarium melalui saluran penonjolan seperti jari yang disebut fimbre. Lalu ada uterus, yaitu suatu organ maskuler yang merupakan lanjutan dari oviduk di kranial dan berakhir pada suatu muara vagina sikaudal. Sebagian besar uterus berada dalam cavum pelvis. Uterus berfungsi sebagai transport spermatozoa. Dan ada juga vagina, adalah saluran yang terbentang dalam cavum pelvis yang dimulai dari cervix sampai vulva. Hubungan di dorsal berhubungan dengan rektum dan di ventral berhubungan dengan vesika urinaria dan uretra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Lutfia, yaitu perkembangan sistem urogenital pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu Pisces. Sistem urinaria atau ekskresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang atau opistonefros dan berwarna kemerah-merahan. Fungsi utama ginjal pada hewan tingkat rendah seperti ikan adalah untuk osmoregulasi. Duktus-duktus ginjal dan sistem reproduksi sangat berkaitan satu sama lain. Ureter pada ikan membesar dan membentuk vesika urinaria. Ureter bermuara ke dalam sinus urogenitalis dan bermuara keluar melalui porus urogenitalis yang terdapat di kaudal dari anus. Sedangkan sistem genital pada ikan jantan terdapat testis yang panjang. Mereka terletak ventral dari ren. Testes gonad jantan bersifat internal dan bentuknya longitudinal. Testes pada umumnya berpasangan dan bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan mesokrium, di bawah atau di samping gelembung gas jika ada. Pada ujung kaudal mulai fase deferens yang bermuara ke dalam sinus urogenitalis. Pada ikan betina terdapat ovaria yang panjang. Ovaria ini mempunyai rongga yang kaudal melanjutkan diri ke dalam oviduk yang bermuara ke dalam sinus urogenitalis. Fertilisasi dilakukan di dalam air. Pada kelompok Teleostei terdapat sepasang ovarium memanjang dan kompak. Ovarium terdiri dari oogonia dan jaringan penunjang atau stroma. Ukuran dan perkembangannya pada rongga tubuh bervariasi dengan tingkat kematangannya. Yang kedua yaitu amfibi. Pada katak jantan terdapat sepasang testis yang terletak pada permukaan ventral ujung anterior ren yang membentuk oval. Dari setiap testis keluar sejumlah pembuluh-pembuluh halus yaitu vasa efferentia yang berjalan ke medial untuk kemudian masuk ke dalam jaringan ren dan berhubungan dengan tubuli kolektif yang selanjutnya bermuara pada ureter. Jadi pada katang, ureter berfungsi rangkap yaitu sebagai saluran urin dan sperma. Pada katak betina terdapat sepasang ovaria yang besar, berupa kantong yang berlipat-lipat, terdiri atas banyak lobi. Ovaria yang sudah masak menempati hampir seluruh bagian selom. Lubang pada bagian anterior berupa celah dan disebut ostium abdominal. Terletak dekat basis pulmo. Pada ujung posterior masing-masing oviduk melebar, kemudian menyempit pada akhirnya bermuara ke dalam kloaka. Yang ketiga yaitu pada hewan reptil. Dari sisi ventral ren keluar sepasang ureter. Pada yang jantan, kedua ureter bermuara ke dalam kloaka bersatu dulu dengan vas deferens. Tetapi pada yang betina bermuara langsung ke dalam kloaka. Dinding ventral dari kloaka mengadakan suatu penonjolan berupa kantung tipis yang disebut vesika urinaria. Sedangkan organ genitalis pada hewan reptil betina terdiri dari ovarium dan oviduk. Ovarium berjumlah sepasang terletak retroperitoneal tepat di ventral dan kolumna vertebralis yang sedikit ke kaudal dari pertengahan badan. Oviduk terletak lateral dari ovarium, mulai dengan pelebaran sebagai corong yang disebut infundibulum dengan lubang masuknya yang disebut ostium abdominal. Oviduk dilanjutkan dengan uterus yang bermuara dalam kloaka, dinding dorsal agak ke kranial dari muara ureter. Organ genitalia pada hewan jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan hemipenis. Testis berjumlah sepasang berbentuk oval kecil agak keputih-putihan. Dari testis keluar saluran yang berkelok-kelok terletak dekat sisi
lateral testis yang disebut epididymis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Ira Dwi pada sistem urogenital pada apes. Di sini diambil contoh pada burung. Burung merupakan kelompok hewan ovipar. Walaupun burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap berjalan di dalam tubuhnya. Terlihat pada gambar, sistem reproduksi pada burung memiliki testis berjumlah sepasang berbentuk oval. Kedua testis melekat di dekat ginjal dan vas deferens yang bergulung-gulung dan masing-masing mengarah kembali ke paralel ureter. Sedangkan sistem reproduksi betina biasanya berkembang hanya di bagian kiri. Ovarium berada di dekat ginjal kiri, dekat dengan corong besar yang mengangkut ovum matang ke oviduk dan kembali ke kloaka. Yang selanjutnya yaitu pada mamalia, mempunyai ginjal berupa sepasang ginjal metanefros. Urin dari setiap ginjal dialirkan melalui tubuli metanefros. Pada sistem reproduksi atau sistem genital jantan, kedua testis terdapat di skrotum dan pemanjangan rongga abdomal di bawah anus. Pada sistem reproduksi betina memiliki dua ovarium kecil terletak di belakang ginjal. Ovarium berfungsi untuk tempat perkembangan telur. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan sistem urogenital pada hewan invertebrata. Yang pertama yaitu pada protozoa, semua aktivitas hidup juga dilakukan oleh sel itu sendiri, tidak memiliki organ tubuh ataupun jaringan. Yang kedua, pada porifera, semua aktivitas hidup dilakukan oleh sel itu sendiri, tidak memiliki organ tubuh yang lengkap. Sedangkan yang ketiga, Coleopterata dan keempat Annelida, organ terdiri atas sepasang neprida pada setiap segmen. Yang kelima yaitu moluska, organ genitalis pada Achatina ialah hermaprodit. Tetapi untuk fertilisasi telur-telurnya diperlukan spermatozoa dari Achina lain, karena spermatozoa dari hewan yang sama tidak dapat membuahi telur-telurnya. Yang keenam yaitu Arthropoda dan yang terakhir yaitu Echinodermata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.